Hadirin para jamaah, mari kita sama-sama mengaji, mengkaji dan mengamalkan. Kita sering membeli baju, membeli makanan, membeli baju banyak yang tidak dipakai, membeli makanan tidak dimakan. Tidak ada gunanya, Pak. Anda cuma untuk hiasan aja. Secara hakikat manusia ini tidak menyinggung ya, kita mengaji iman, tauhid dan tasawuf itu untuk membersihkan diri kita. Bagaimana ibadah kita, sampai mana ibadah kita. Kalau tidak disertai dengan keimanan, ketauhidan, tidak akan kuat iman kita. Kalau tidak disertai ilmu tasawuf, secara teknisnya kita ke dalam isinya bagaimana, itu mungkin filosofinya kita tidak tahu. Karena banyak ulama-ulama sufi, tasawuf menuju Allah, banyak filosofinya, gambaran-gambaran bagi kita semuanya. Di hidup sehari-hari kita bisa menjadi gambaran untuk menuju Allah. Itu suatu ilmu kemakrifatan. Baik orang tani, orang dagang, penjabat, semuanya, kalau kita mengkaji dengan ilmu, insya Allah ilmu sholatnya pasti diterapkan setiap hari. Jadi akhlak yang mulia. Maka kenapa kita sholat terus, ngaji terus, sedekah iya, tetapi tidak merasa manisnya. Jadi kita membeli suatu buah apel, diperkirakan bahwa apel itu manis, tapi belum dimakan belum tentu manis. Atau jeruk, kita beli itu jeruk, ketika dilihat kayaknya amis, tapi sudah kita rasakan dimakan ada yang asam. Ibadah kita filosofinya gitu. Sekarang kita yang kecil aja, saya membahas ini, kita semuanya baik di dalam ibadah maupun di dalam permintaan kita atau sebut doa, kita menuti nafsu kita sendiri. Banyak yang mengatakan takwa. Kata ulama, intisalul amri wajtinabun nawahi. Konsep ya, konsep itu adalah suatu takrif dan pedoman kita. Sudah ditahu bahwa orang takwa itu mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi semua larangannya. Tetapi bagaimana? Nah ini, kalau ibaratkan kita yuk naik gunung, di atas gunung itu kita kelihatan dan indah. Tetapi bagaimana untuk nyampe ke atas gunung itu? Ulama cuma secara pintas ngasih tahu itu. Ini cara bagaimana. Makanya di awal dulu ada ulama sufi bahwa ulama tasawuf nuqsanur raja indaza. Itu harus kita kurangi kemauan kita masalah duniawiyah. Dua, kita harus jatuh bangun, ketika kita jatuh bangun lagi. Nah, berarti kita sama di dalam kemauan kita, doa yang sebutnya. Kita mohon kepada Allah
Sholat pengennya diterima oleh Allah, doa pengen dikabul oleh Allah. Ini prosesnya Pak, perjalanan untuk nyampe kepada Allah itu sudah kita rasakan atau tidak. Sedangkan semua sifat Allah ada di kita. Contoh Al-Qawi, Allah itu kuat, di kita ada. Sebetulnya untuk sambungan antara kita dengan Allah. Di Tihang itu adalah kuat, berarti bahasa Arabnya qawi, Al-Qawi. Maka Allah itu yang kuat, di kita ada kuat, itu sebetulnya untuk magnet atau persambungan antara kita, sinyal untuk kita dengan Allah. Tetapi kita tidak rasakan. Seolah kekuatan ini kekuatan kita sendiri, bukan, tetapi kekuatan Allah. Allah semuanya bisa. Ketika kita bisa bikin sesuatu, itu kehendak Allah, dibisakan oleh Allah. Berarti antara qadir, kita ada sifat-sifat itu, ada semuanya. Kita tahu, Allah tahu, cuma beda dengan kita. Allah maha tahunya, kalau kita tidak. Allah kekuasaannya maha kuasa, kalau kita tidak, terbatas. Nah, seperti Allah melihat, beda dengan kita. Allah maha melihatnya, jadi tidak ada terhalang sesuatu pada Allah, tidak ada. Tetapi kalau kita ada terhalangnya. Contoh ini, dinding ini menghalangi kita, di luar tidak kelihatan oleh kita, itu terbatas kita. Nah, kita akan membahas dengan cara bagaimana ini kita merasakan bahwa ibadah kita atau doa belum enak gitu Pak. Kenapa? Ya harus ditanyakan oleh kita sendiri. Ya, jarang orang menanyakan kita sendiri bahwa kita ini kenapa ya? Nah, itu apa salahnya di kita ini? Kalau kita bikin sesuatu, atau contohnya kitalah kopi aja, ya suka kita bikin kopi kan? Kok kopi kena enak nih? Kurang apa? Ini. Kalau kita kenapa? Ibadah kita, sholat kita, doa kita, terus dzikir kita, kenapa sampai sekarang ini kita belum merasakan enaknya, lezatnya? Sudahkah kita bertanya pada diri kita sendiri? Belum ya? Nah, mengapa? Kenapa kita selalu ketika kita sholat pengennya cepat aja? Konsepnya yang pertama, yuk kita mari untuk mengikuti dan membersihkan diri sebagaimana ulama sufi. Ulama tasawuf katakan bahwa di dada kita ini ada nafsu, ya, awak nafsu. Makanya dulu ada seorang wali yang pernah saya dongengkan. Seorang wali menggambarkan bahwa dia itu selalu membawa anjing hitam. Ya. Nah, dia itu tidak tahu orang lain kalau bukan oleh wali lagi. Seorang wali tahu bahwa anjing hitam itu adalah nafsu beliau, sudah keluar dari dirinya. Makanya kita selalu istiqol dunia itu karena kita masih ada di dalam dada kita.
Dikir iya, sholawat terus, baca Al-Quran terus, sholat 5 waktu ya tidak pernah ketinggalan, sunat ba'diyah qobliyahnya, tahajudnya itu juga, tapi akhlaknya masih jelek. Umroh dan haji sudah dilaksanakan, tapi kenapa akhlaknya belum berubah? Akhlak itu cermin, Pak. Ketika orang masih ada, maaf aja ya, kita langsung aja, ulama mengupamakan bahwa nafsu amarah itu adalah anjing. Ketika ada masih di dalam dada kita, belum kita mengalahkan sesuatu itu, maka tidak akan merasakan manisnya. Karena nafsu mencurungnya satu untuk cepat-cepat, selalu menanyakan kenapa nafsu itu. Contoh begini, ketika mendoa kita memohon kepada Allah, kita memohon kepada Allah, pengennya kapan? Pengennya cepat dapat dikabulkan. Pengen dikabulkan itu kehendak kita atau kehendak Allah? Kemauan kita, kemauan Allah. Ya, ini di dalam ulama tasawuf, kalau kita tidak tahu ketika kita memohon kepada Allah atau kita berdoa pengen cepat-cepat dikabulkan Allah, karena kita mengikuti nafsu kita. Atau kalau kita misalkan, kenapa kita doa kita diakhirkan atau dicepatkan oleh Allah? Ini kita tidak ada pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Karena dikabulkan doa kita ini, Allah memberi anugerah kepada kita, atau disebut, kalau contoh kita, kenapa seorang para wali punya karomah, itu mendapatkan itu, dia itu jatuh bangun, prosesnya luar biasa. Nah, ketika kita untuk mencapai sifat dikabulkan doa kita, diterima ibadah kita, harus kita benar-benar berusaha mengeluarkan nafsu dan kepengen nafsu sendiri. Ini yang dosa. Jadi kalau kita misalkan, artinya ulama-ulama kenapa jangan kemauan kita, udah, artinya ilmu pasrah. Artinya ilmu pasrah ini udah, kalau kita berdoa, kalau kita sholat, kalau kita baca Al-Quran, udah, saya baca Al-Quran aja, silahkan bagaimana Allah. Itu dalam lubuk hati kita seperti itu. Jangan cuma di lidah. Kadang kita menafik, Pak. Aku yang tidak mengaku, berserbangan. Lidah ngomong A, tapi B, qalbu kita B. Nah, makanya kita jangan lupa ketika sudah ibadah, apa kita sudah sholat, jangan lupa memohon ampun dan merasa dosa kita di lagi ibadah. Ini ayo kita sama-sama supaya kita introspeksi diri kita masing-masing. Ibadah sholat duhur, asar, maghrib
intinya sholat kita supaya merasa agak rasa lezatnya sholat, anteng di sholat, enak sholat. Ini apa, misalkan Ustaz bisa, justru kita harus belajar sama-sama untuk mengikuti, yaitu arahan-arahan para alim ulama. Ketika kita pengen lezatnya sesuatu ibadah, maka kita jangan mengikuti hawa nafsu untuk dikeluarkan dulu. Bagaimana caranya ini? Nafsu tercendung karena keindahan duniawiyah. Bagaimana supaya kita di waktu dzikir, di waktu doa, supaya nafsu itu, akal kita jangan terlena ke situ, jangan ingat kepada itu. Ingatnya berkiblatlah kepada Allah. Ini yang kita belum melaksanakan, itu belum kompak antara lidah kita dengan kolbunya, belum kompak. Maka ibarat diumpamakan, kita ibarat motor hidup, ya udah di starter, tinggal jalan. Kenapa ketika kita di jalan tidak bisa jalan? Karena apa? Oh, apa pelek ya? Peleknya dirantai ya. Bisa jalan, jangankan nyampe, berarti jalan pun tidak bisa. Gitu. Untuk menuju Allah, nyampe juga kepada Sang Cipta, ibadah kita belum tentu. Karena apa tadi? Ibadah kita tidak jalan. Kapan nyampenya? Makanya doa kita di sholat, di dalam sholat, di luar sholat, hantam-hantaman terus. Bahwa ada seorang yuk ilhah, harus terus-terus berdoa kepada Allah. Karena doa adalah suatu senjata bagi orang mukmin. Ya, ini proses doanya, bagaimana untuk doa itu sampai nyampe kepada Allah. Jalannya bagaimana? Yang pertama tadi, bereskan dulu untuk urusan duniawiya. Karena kita akan menghadap kepada Sang Pencipta. Jadi harus kompak antara lidah dan qalbu kita. Dalam global ulama, setiap ibadah, setiap menghadap Allah kita harus khusyuk. Itu yang disebut khusyuk itu. Cek urang mah, cek urang Sunda kudu kumaha atuh urang teh bisa khusyuk wae. Nya salat, karena orang disebut munafik, kalau kita disebut munafik enggak mau, Pak. Orang lain, kamu munafik. Mana salah baik. Menjelekin orang belum tentu diri sendiri bagus. Yuk kita rasakan aja. Ketika nyebut Allahumma inni, lamun cek bahasa orang, eta orang ngagoroan saha, kita nyebutin saha? Allahumma. Bahasanya wai Allah. Ya Allah, berarti kita ngagoroan Allahnya. Urang teh ngagoroan kalau kita adalah menyebut asma Allah. Kenapa kalbu kita tidak menghadap pada Allah? Nah, ieu urang teh Pak hayu ti ayeuna lamun hayang ngarasa. Kalau kita pengen merasa diri kita lezatnya la ilaha illallah, sebelum dzikir kita mohon di dalam kalbu kita
aktivitas urusan duniawiyah selesaikan dulu. Makanya ada ulama kan idza ta'aradul wal asa hudimal. Ketika kita berperebutan pengen mangan, pengen makan, hayang dahar jeung rek salat heula, mending duluan dahar. Makan dulu aja, Pak. Ya. Malah ada kan. Jadi kalau di sana kita asar nih, sudah kita rasakan aja. Masing-masing yakin merasakan. Contohnya kalau bapak ngopi nih, baru mau tidur lohor, pasan lamun teu diinum teu diseepkeun, yakin, saya yakin dengan serius yakin, seyakin-yakinnya ketika Allahu Akbar kopi saya kemana nih? Kolbu situ Pak, yakin. Makanya aktivitas yang kita mengganggu kolbu kita sudah selesaikan dulu. Ini caranya kita, kolbu kita supaya jangan istigol ke urusan dunia. Ini satu cara. Ini satu cara. Kalau menurut nafsu kita, dah dohor dulu enak. Cek bahasa orang Sunda mah ngeunaheun banget. Salse ngarokok naon ngalalay. Alah. Eta mah cek nafsu. Ketika Allahu Akbar set kopi ya dan minum sugan. Nafsu ta Pak. Mantak dana nafsu eta kaluarkeun Pak. Carana eueuh deui. Kos kitu. Caranya bagaimana? Ya taktik dia kalau masuknya seperti ini. Contohnya misalkan kita lagi maaf nih, ya pasang baut di bengkel, dur loh, dah kata-kata ulama, kata ustad harus awal waktu pahalanya gede. Itu mau modal sero Pak. Bagi kita mah nggak bisa. Yakin saya Pak. Bukan orang lain, sama pribadi. Maka selesaikan dulu. Sama dulu mau selesai. Wah, dohor selesai. Cek nafsu. Gila be. Salatnya lah mending ke bawah mah. Allahu Akbar. Ingat sieun aya nu bogana nyampeur aing keur servis. Rek kumaha coba teu munafekna ka Allah. Sedangkan ketika Allahu Akbar Maha Agung Allah. Satu tah kebohongan kita nih. Ketika kita menyebutkan lidah kita Maha Agung Allah, kenapa kita merasa hebat? Kenapa kita merasa mulia dari orang lain? Kenapa? Itu harus ditanyakan. Yang Maha Agung, yang Maha Mulia itu adalah Zat Allah. Kenapa kita merasa Allahu Akbar makulidah? Kalau kita harus ngaku bahwa yang Maha Tinggi, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, semua tidak ada, hanya Allah Rabbul Izzati. Itu syarat teknisnya untuk musalli. Allahu Akbar, saya lagi menghadap kepada Sang Pencipta yang Maha Agung. Kalbu kita, kata ulama, jangan menghadap ke kopi, pekerjaan yang lain. Ini filosofinya gini. Saya kali ngobrol ngaji ya, para jamaah udah aja belakangin saya. Perasaan saya, aduh, ada apa ya? Kok saya ngaji di belakangin semua, tidak madu saya? Dah udah, dibaliklah ini. Seolah-olah tidak dihargai. Ketika kita Allahu Akbar, kenapa kamu berpaling kepadaku? Kalbunya tidak mengiblat kepadaku. Boleh, oke.
secara lahiriah kita menghadap berkiblat ke Baitullah, tetapi kalbu kita tidak berkiblat kepada Allah Rabbul Izzati. Secara berdoa, ya menurut hawa nafsu. Kapan? Pengennya sekarang, pengennya besok. Secara berdoa, itu kehendak kita. Kalau kita berdoa, jangan sampai mengikuti kehendak kita, tapi harus kita kehendak Allah. Dalam arti semua aktivitas kita, doa kita, rejaan kita, ibadah kita, silahkan bagaimana Allah Rabbul Izzati. Prosesnya yaitu kita tidak punya apa, urang teh teu boga kekuatan naon, la haula wala quwata illa billah. Saya lagi berdoa, saya lagi ngaji, ini kehendak yang maha kuasa. Alhamdulillah, kudrat iradat sang pencipta. Nah, ini proses mau takwa kepada Allah. Ini jalan, Pak. Jalan menuju takwa. Dari takwa mau dina khutbah ge sok diomongkeun. Ya. Kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah. Takwa dalam arti intisalu amri wa jinabu nawahi. Entah mah pendek ngebejaan tai cai keur nginum teu kumaha diinumna. Cara nginumna kumaha? Dai cai teh di jero itu. Secara cai nginumna kumaha ya? Nginum teh eta pan hese mah eueuh deui cara baju tah baju make enak mah eta nu eta. Jadi pantas ari di khutbah mah naon sababna ngamre dakwah lain online di tempat ilmu, di majelis cara ini. Begini nih, ini kan ada air pengen kamu minum, dan air ini buka dulu ininya, Allah ya sedotan, tebus atau tebus nyalin. Sudah terbuka, baru minum mereka. Terasa enaknya, dinginnya air, ya segar, hilang hausnya. Insya Allah. Sebagai kita, bagaimana lezatnya dzikir kepada Allah? Bagaimana lezatnya kita salat, bagaimana kita merasakan lezatnya salawat. Kita lihat cerminan, oh berubah akhlaknya. Kita yakin, ketika orang yakin merasakan lezatnya di dalam salat, pasti sedikit-sedikit akhlaknya akan berubah. Itu tanda kenikmatan dalam ibadah. Sudah merasakan beliau, Allah akan merubah semuanya. Ya, dengan sendirinya kita diubah karena qalbunya selalu beradaptasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sambungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada urang mah can mentak hayu urang dibejaan ke ulama seperti gitu carana. Ya, kudu kumaha ya lakonan. Ate dilakonan mau bisa-bisa. Da jelema itu sakola mah harerese teu belajar mah moal bisa. Mentak teknik-teknikna ieu teh kudu kumaha ieu teh. Tah, bagi kita orang awam, kes kurang orang bodoh rongsok bener. Kalau kita malah sampah anggapnya. Tapi kudu kumaha euy sampah teh ulah bau-bau teuing atuh urang teh. Nya memperbanyak sholat pengennya kayaan. Baca surat Waqih pengennya maju usaha. Gagal itu. Jangan seperti itu. Kalau kita
dunia ini milik Allah, ya. Yang punyanya siapa? Allah. Kita pengen nyampe aja kepada Sang Pencipta. Yang penting kita jangan merasakan, bagaimana cara mendapatkan air? Kan gitu kita. Saya pengen minum, bagaimana saya punya supaya dapat air? Kan berpikirnya seperti itu filosofinya. Kalau kita pengen dunia, pengen apa? Bagaimana? Sedangkan dunia dan semuanya alam semesta itu ada yang punyanya. Siapa? Allah. Ya bagaimana saya ini? Berarti harus pada yang punyanya dulu. Seperti filosofinya, ketika air ini ada di warung, lah kita pengen minum, bagaimana caranya supaya kita dapat air yang di warung? Bagaimana caranya? Wah, saya mau udah tengok, ambil aja. Digebugin itu mah. Namanya maling. Caranya bagaimana? Kalau kita tidak punya uang, terang-terang aja minta air, walaupun nggak dikasih, ya, yang gede, walaupun yang nggak dikasih itu, yang penting air sama. Ada di teko. Pak, buat minum ya silakan, ada di teko. Air juga. Yang penting mah kita dapat air, kita bisa minum, ya, haus kita hilang, awak kita segar. Betul. Nah, seorang kita ini kita bukan kayak orang-orang solihin. Orang solihin juga ada prosesnya menjadi orang solihin. Orang sekian jadi wali, prosesnya luar biasa. Nah, kita masih rongsok bagaimana kalimah la ilaha illallah selalu dibacakan oleh kita, tetapi kita ada taksirnya, ada bekasnya. Bagaimana? Ke situ aja. Ketika sudah ada bekas, berarti kita sampai kepada Sang Pencipta. Apa mau kita? Kalau sudah ada di Sang Pencipta, kalau kita sudah dipegang, air ini udah enak, tinggal minum. Ngerti filosofinya, Pak? Kalau kita berdoa, ya Allah, gorwuk agus ya Allah, gandeng sia teh. Pada orang mah gitu. Gandeng. Nganggo gorwokan wae didenge moal ku aing ge. Atuh naon gitu, moal najis urang Bapak. Dulu ada yang dengan oleh ulama banyak. Murid-muridnya karena sudah tingkatan sudah jadi wali, ketahuan di dalam hatinya. Nih, banyak cerita-cerita itu. Ada seorang ulama, dia oleh seorang muridnya, ketika dia mau sholat ke masjid, udah gagah pakai gamis, ubon, mandi. Terkadang kita mau sholat, kita jangan mandi dulu, apalagi sholat udah sudah mandi tadi. Itulah solih-solihin, ini dulu bahkan keramas, adus, mau menghadap Allah. Ketika mau masuk ke masjid, keluar, jangan masuk masjid, kamu masih najis, balik lagi, saudaraku, mandi, sampai bersih. Ketemu, pulang, jangan masuk masjid. Masjid itu untuk Allah. Kamu masih najis, pulang. Kan bingung. Ketiga kalinya mungkin bingung. Baju saya udah bersih perasaan, wudu udah bagus, mandi. Ini baju apa ya? Kirain saya dalam keringat saya ini baju. Nah, ternyata balik lagi, apa penyebabnya? Kata ulama,
Ya, seorang wali bukan memang wudhu kamu bagus, baju kamu bersih, anggota semua lakiriah kamu bagus, tetapi kolbu kamu najis, kamu ingat duniawiyah. Masuk masjid untuk menghadap Allah, Allah Maha Suci. Di dalam salat subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dalam Maha Suci dat Allah yang Maha Agung. Hari urang mah Allahu Akbar, urusan dunia kamacul-macul pan dibawa ke sholat. Atuh urang mah ek naon, mantak urang mah encan bis belajatna mending keneh lamun dur lohor pak ye pagawean urang teh hikna. Kira-kira seeutik deui urang rek maju, aing kagok seeutik deui anggeuskeun bae daripada ngaganggu karena rek dur lohor. Aduh rek dur lohor ya sedengkeun timbang deh sameter deui aing kagok ya. Inget engke bisa inget nganggeuskeun we. Kecuali setengah kotak deui anggeuskeun gua anggeus moal waktu beak. Anyol nama. Ulah gitu Pak. Kira aktivitas yang bentar, aktivitas ya pekerjaan yang sebentar, ketika kita mau sholat selesaikan dulu. Nih yang di PT-PT nih biasanya sholat dulu ntar makannya. Kusno bisa baik. Makan dulu aja. Anda di PT kenapa deh? Saya mau sholat dulu bosan, sholat dulu enggak makan. Makan dulu aja, sholat dulu aja. Sudah sholat enak kan makan terus merokok ngopi eta mah geus kabur sholat lagi Pak. Yakin saya mah. Sebab bukan orang lain yang merasakan. Coba Pak, yuk urang contohan, urang rasakeun ku urang sadaya. Ieu mah dikomongkeun batur rek ngabersihkeun diri pribadi masing yakin Pak. Urang mah masih istigol ku kopi. Diri kita, kalbu kita masih terus-terusan ya, masih terlena keindahan duniawi. Kopi segelas deh kepada duit yang 3.000. Waktu di la ilaha illallah bentak yang kopi la ilaha illallah. Rek di mana cek malaikat Jibril aik rek nganterkeun ka Gusti Allah siapa dikir anu sakitu nama gogorokan. Ya Allah, ketika kita berdoa, ketika kita pengen pada Allah subhanahu malaikat Jibril ngorok, ya Allah, si A bin A gogorokan hayangun anu ban aya ya Allahumma ya qadiyal hajat kergembar ya Pak ya. Allahumma ya qadiyal hajat wa hajat. Nanya saya, bagus tuh. Bagus itu. Saya mah gitu, enggak ada yang jelek lah. Allahumma qadiyal hajat. Jadi setiap pengebutuh. Terus Robbana atina bos, lebih bagus lagi. Kok bisa? Itu mah dunia dan akhiratnya. Tapi saya gini-gini juga Ustaz. Bukan Robbana atinanya yang jelek, kamu yang jelek. Robbana atina fi dunya, kamu ingat pekerjaan, mau apa? Los. Makanya urang teh Pak lamun ngadoa teh wayana urang teh Robbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Geus tibang sabalik mah pas nu heueuh wae aing. Kudu bisa jadi wirid Pak. Kenapa para ulama banyak mengatakan yuk sebanyak-banyaknya dzikir, yuk sebanyak-banyaknya sholawat, yuk sebanyak-banyaknya Al-Qur'an. Mungkin Pak kalau banyak nih, kalau banyak tahu satu balik tahu berapa Pak yang gak ingat apa-apa, itulah yang akan nyampe kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Entah di dalam hadisnya kayak barang siapa yang membaca istighfar 1000 kali sehari semalam terus-terusan istiqomah, insyaallah oleh Allah ta'ala apa maksud dan tujuan dikabul Allah subhanahu, cebarkan rezekinya enak itu apa secara itu bagaimana supaya ketika mungkin 1000 mah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim aduh pagawean kan yang astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim hengter
eta goreng Pak. Ketika lila serabutan, enggak tahu. Tak kalau begitu Pak. Ketika pleng tidaknya ada merasa, itulah walaupun astagfirullahaladzim satu balik, itulah yang akan nyampe kepada Allah Subhanahu. Mantap. Dibutuhkan kalau kita mah harus sebanyakmu. Itu dua tak teknik dia mah ye, carana ye. Mantap kula astagfirullahaladzim kabur eta manggeus. Yakin dengan yakin 1000 yakin orang mah. Kita mah belum bisa. Kalau ulama, para aulia, astagfirullahaladzim, mengingat itu merasa mangkat, tercucurlah air mata karena merasa dosa. Ari urang astagfirullahaladzim asal urang boborok. Itu kita mantap membutuhkan ada bilangan. Agar kita gak satu balik atau 3 balik, mungkinkah merasa dosa? Disitulah Allah akan mengabulkan. Disitulah istighfarnya yang nyampe kepada Allah. Salawat, Allahumma sholli salatan kamilan wa sallam sabalik lah. Masih ingat yang itu baca salawat yang beunghar ya teh. Dan sallallahu dua balik ingat deui kana sejen sugan we suka mah ditaikeun non gaji. Dua balik leungit apa? Cek kecil bau aing nyampeikeun ka situ mah yang anu apa gandeng maka Jibril lah. Dengek ku aing oge aing teh kadeng teu. Aku tidak mendengar dah. Dia baca selawat bukan apa pengen anu asal dengar. Pernah bukan enggak dengar, tapi enggak nyampe kita kepada Allah. Kita bersuara, berteriak di sini. Ya, ngetin orang yang di sana kalau enggak kedengar apa-apa. Itu sama. Bukan Allah belum enggak dengar kali. Bukan dengar. Cuma kan bukan ininya. Ketika kita menyatakan Allah, tapi kubu kita menghadap siapa? Berapa muka dengan Allah? Sama aja kita ngobrol dengan orang, ya kita dipantatin Pak. Nggak enak lah. Mana yang mau itu ke aing? Cek Allah teh, main ngomong nyebutin mana aing ngobrol aja aing teh main ukangan, bodo amat. Gitu Pak. Ini filosofi. Harusnya kita berhadapan. Bagaimana? Begini, baru kita enak. Ini suatu filosofi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dibaca Arabnya mah panjang banget ya. Ya kita mau udahlah. Begini aja. Yang penting kita mentaksibul lima, mendulukan sesuatu, jangan mengikuti nafsu kita. Harus kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita pemohon kepada Allah, ya terserahlah. Ya Rob, aku pengen ini, ya tetapi pengen. Ya bagaimana aja, bagaimana Sang Pencipta aja, bagaimana Engkau aja ya Rob. Mau dikasih silahkan, kalau enggak sih masa sih. Itu orang sufi gitu. Makanya begitu orang sufi. Masa sih ngasih? Kan kau maha segalanya, Rahman, Rahim, itu. Di antaranya gitu. Jadi kita keyakinan lebih mantap. Masa sih ngasih? Tapi sekarang besok atau lusa, ya kapan aja. Bagaimana? Kau aja yang ngasih. Gitu aja. Cuma aku minta. Coba. Itu tekniknya katanya. Jadi enggak memaksakan. Jangan misalkan ini ya Allah, saya pengen ini, tapi harus ini. Itu mengatur Allah. Itu kehendak nafsu kita. Jadi harus kehendak yang maha kuasa. Bagaimana kita misalkan zikir, sholawat ini. Kok ini saya katanya di dalam hadis ketika orang baca ini, baca sholawat ini, saya tapi kayak gini nih. Oh Allah menyimpan untuk kita akhirat.
Harus punya kalbu kita merasakan, alhamdulillah, mungkin ini disimpan, alhamdulillah kita dapat cengcelengan tergeher. Saya dapat cengcelengan ini karena nggak dirasakan, belum dirasakan di dunia. Berarti Allah yang lebih sayang kepada saya untuk bekal akhirat nanti. Tidak ada doa yang nggak dikabulkan. Yang penting kita, kalbu kita ada connect dengan Allah. Ketika la ilaha illallah, kalbu kita ngikuti Allah, Allah, Allah. Minimal merasakan bahwa hadir kita lagi dikir, lagi ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat, oke, ingat sama. Di dalam sholat harus kita ini merasakan lagi sholat. Namanya hudurul bi. Kalau khusyuk lain, semua Allahu Akbar, Allahu Akbar kabli. Harus mengikuti bahwa kita harus lagi berdiri dan baca doa kita, mengikuti itu terus, merasakan terus. Nah, khusyuk kayak gitu makanya kita nggak bisa, belum hudurul qalbi juga belum ya, kita merasakan hati kita lagi dikir, lagi baca la ilaha illallah, lagi kita baca tasbih, lagi kita baca Al-Quran. Coba ayo lagi baca Bismillahirrahmanirrahim wabatul wakil nulis liwat tiga terjol batur ngira keula eta pada camplang Pak pada ai sia teh ceuk Allah teh maneh teh ngomong jeung saha tibang aya liwat awewe kana teh nyileuk kana mah eta Pak urang teh anu jadi barabe, jadi kos urang sadaya mah ngobrol-ngobrol jeung Allah tapi kalbu mah ka mana wa prosesnya namanya mantak. Ya sebenarnya mah ulama sufi, maaf ya, ulama sufi mah ulama tasawuf tara kaca handap ieu teh mah masjid teh tara kaca teh di luhur we supaya ulah katingali. Memang heueuh Pak urang coba lamun kieu sok hayo keur dikir bawa teh keur salat torojol we ka dia awe ngileuk ayo Pak ngono ge. Iya sebenarnya orang madarat meski Pak. Mentak ulama sufi mah ditinggali kumaha. Maaf ya. Masjid-masjid ulama tasawuf teraya meski Pak. Somplong kami. Nanaonan. Supaya naon? Tak menghilangkan kitu eta teh cara teknik urang sadaya supaya khusyuan. Apa urang ayeuna teh ngamar. Ayo kadang-kadang Allahu Akbar inna sholatan anu basyana keur salat sama calon inget mengganggu Pak sebenarnya mantak ulama makruh ulama-ulama maaf gitu ya keur urang aya ke situ kan nang ulama ningali ulama sufi Pak jendela ge deuh halah beuteun non paroe supaya naon lamun kaliwat keur salat urang teh lamun anu kaliwat teh teu katempo gitu. Jadi supaya teh menghadap. Ini ai urang pun ayeuna ya keur zaman modern. Katinggalun kitu mah. Tah eta Pak. Jadi ngikut modern cilaka urangna. Kulli muhdatsatin bid'ah. Setiap anu anyar itu adalah bid'ah. Bid'ah itu anyar Pak. Tah ayeuna keur kieu aya madarat tah. Ucing kurang katempo ngaliuk. Yakin saya? Lain ngomongkeun batur, urang ulah ngomongkeun ulama ulah sufi, ulama di tasawuf teh keur membersihkeun dirina, mencucikan qalbuna untuk menuju sang ilahi. Supaya ibadah teh ngeunah. Atuh boboro aya pahala, boboro aya ganjaran urang di itu aya di dieu gawena teh pake mah. Bener. Sok hayo digawe di PT. Keduk we digawe teh. Bobeunang kos kitu. Dikaluarkeun boboro digaji. Goreng semua gawena ge. Wah. Ieu ku urang teh anu diarep-arep ku urang teh, urang sieun kunaon anjeun ibadah. Urang hayang masuk ka surga eta we. Ai prosesna ibadahna digawena teh eucreug. Can eucreug urang teh Pak.
si hore. Mantak sholat mah Pak, rek di mana wae masjid itu. Ya, maaf ini mau bukan ini, mending di masjid tidak wusu, ketika sholat milih misalkan di musola wusu, atau di rumah wusu, mending mana? Iya Pak. Kenapa? Misalkan saya mau sholat, di kolbu kita ada traktor, kalau mungkin kelihatan sama orang super, saya sholat, satu dapat takabur Pak. Iblis nyantel ke orang, sudah. Maka ulama-ulama sopan yakin diraksa Pak. Ini guru saya yang di sana. Kalau dohor itu Pak, dari jam 1 itu teraktivitas. Ketika dohor, ya, dur, lohor, terdengar adzan, dia itu membereskan wudu. Ini mau ngaji, belum mutalaah dulu. Udah selesai mutalaah, dia apa ya? Oh belum ini, oh belum itu, terus sampai sholat lohor 2:30 baru sholat. Tanya, kenapa amak sampai gini? Saya belum bisa merasakan bahwa ketika masih ada urusan duniawiyah, sedangkan sholat itu menghadap Allah. Jangan kolbu amat, ya, menghadap ketika Allahu Akbar. Ingat, saya belum mutolah alfiyah katanya. Sampai gitu Pak, dibersihkan kata dia. Ingat. Nah, kita juga tekniknya begitu Pak. Jadi lamun orang aya nama dur lohor atau dur asar ya Pak, kuruk urang geus dahareula urang mah can bisa urang mah masih katungkul keneh kudun dunya. Katungkul kudun ya mah Pak tong kudu beunghar. Saeutik oge katungkul Pak. Ari katungkul teh urang teu bisa ngosongkan diri di waktu ibadah kepada Allah, leleh. Eleh. Kalah sama kopi 1 gelas. Urusan kita. Nah, belajarnya seperti itu banyak. Ya mah lain rek mamatan. Nah, kedua udah urang mah encan bisa urang supaya kos. Ya, makanya maaf ya, ngebetulin motor nih, dur lohor, bereskan geus lah. Moal bisa orang meninggalkan itu. Kecuali para waliullah, para solihin, begitu dur ini hilang semuanya. Urusan dunia mangsa bodoh, motor orang di itu. Maka yuk mohon Pak, ya, ada ini cerita nih. Duh, Kang tadi ke sholat, saya lagi sholat, ingat ke motor, emang kenapa motornya? Lupa enggak dikunci. Alah. Makanya kita seaman-amannya Pak, kalau mau sholat, mohon ya, mau sholat bawa motor aman atau tidak bisa. Kalau nggak sah udah jalan aja Pak. Kalau kita mesin di depan aman, udah di belakang begitu Pak. Ini mengganggu. Iblis itu lihai Pak di mana aja. Makanya harus kita, karena ada tempatnya nafsu amar kita. Nah, tidak akan tenang kita. Coba jajal Pak. Yuk, kalau bisa bohong, nyebutkan, wah bohong gitu misalnya. Bapak sholat, di dia usah saya Pak ya, nggak ada siapa-siapa, saat sendiri. Terus motor itu nggak dikunci, yakin Allahu Akbar. Set motor iya, can dikunci, yakin dong. Orang mancan bisa gitu. Tapi lamun orang nggak yakin nggak Allah. Mangsa bodoh itu mah. Etagen Allah, itu punya Allah. Silahkan saya menghadap Allah. Allahu Akbar. Tuh ingat kabeh.
barang ditu eueuh enggak Gusti nu Gusti ieu eta mah dicokot oge lah urang mah can bisa gitu pingsan geus salat hayang deui aing salat ka ala amir cenah leungit motor aing halah mantak urang mah can bisa itu yuk siapkeun Pak rek menghadap ka Allah mah malam-malam urang dur lohor Bapak bener-bener tunduh urang sok naon heula sok heula sare heula hah? Ayo orang sok kayak lamun orang tuduh banget Allahu Akbar dah mau bener nah apa sih orang ini bisa Pak tidur dulu aja cuma kita wasiat ke ngomong ke bini Neng saya mau sholat lohor nggak sholat lohor ngantuk banget ya akan mau sholat dulu mau tidur dulu ntar jam 1 bangunin ya gitu ya atau gitu tahu bisa gak gitu yakin Pak itu mah coba weh masing-masing lah ayo yakin tuh bisa Pak urang mah encan bisa lalu pas urusan dunia terlena ke dunia teh mantap Allah disebutkan kamu ketunggul ku dunia seru wae sih oke masuk ulah sok nyaci batur diri sorangan ge can bener heuh hayu urang mah ya tak mantak aing ngaji ali eta sauta sosok armung untuk eta mah nyenteran malulu lain nyenteran lain nyindiran keur ngabersihkeun ngabereskeun diri pribadi maneh hayang teu ka Gusti Allah hayang teu ngeunahna salat hayang teu ngeunahna la ilaha illallah hayang teu ngeunahna subhanallah urang aing maca ya Rahman ya Rahim ya Rahman kos teka eta mah hafalan nu kitu mah Pak anggapna eta aya pahala wallahu a'lam ya Rahman ya Rahim ya Rahman eta anggap pola teka ngapalkeun keur ngapalkeun keur nalar eta mah mantak lamun la ilaha illallah la ilaha illallah kalau bu urang geretna teh eta urang keur ngapalkeun anggapal mun keur urang mah ngagayeman cangkang urang jauh teh aya eusina segur teh eusina daang kalah ngagayeman we berarti urang ngagayeman cangkang la ilaha illallah qalbu maneh ka mana la ilaha illallah perasaan maneh ka mana eta teh langsung bau gitu teh ketika orang sana Jibril Mikail Israfil Israil datang Jibril mendengar nyampaikan ke Allah ketika orang saya nyampaikan geus eta disampaikan di nyampaikan nah makanya kenapa ulama-ulama thariqah maaf Pak ya ulama itu sampai 10.000 20.000 1.000 hari semalam dikir ketika dikir itu supaya dia sebanyak-banyaknya dikir supaya ketika la ilaha illallah tidak ingat apa-apa hanya ingat kepada Allah eta anu butuh mantak urang teh wayahna ya lamun tos salat teh ulah terlepas dikir teh kilang bara atuh 165 ya dikir sanggeusna salat tehkeun ya maghrib jeung subuh lah urang bisa dikirna naikeun 165 ulah 100 wae jangan di tempat lah kilang bara 1000 mah yuk 165 geser mudah-mudahan atuh hiji keur urang la ilaha illallah ingat saeta we itulah yang nyampe pada Allah Subhanahu wa taala jalan sinyalnya plesak nyampe oh iya lamun cek urang kitu Pak filosofina mantap sebanyak-banyaknya terus kita membanyakan sholawat membanyakan dzikir yang lain subhanallah tujuannya seperti itu hanya membutuhkan adat kita mah artinya membutuhkan bilangan masih membutuhkan bilangan seharusnya sudah membutuhkan bilangan
Geus Pak, tasbih tong kudu dibawa, ngaganggu. Bisi ngaganggu, geus we angeukeun. Loba-lobaan. Eta mah hade. Aing rek sabaraha we teu diitung, da aing mah lain kuli. Lamun we tasbih keneh hitungan sarua jeung kuli kajeun heula. Ngaranna diajar atuh Pak. Nya da urang ge teu ujug-ujug gede atuh, leutik heula. Jadi diajar heula tasbih geserkeun 165, sugan engke bisa 1000. Ayo we terus-terusan. Lamun geus dawam 165 terusan enak nih, ada sesuatu nu sanema geser Pak. Ulang. Coba taikeun. Tapi ari tos salat subuh jeung magrib mah standar we lah 165 Pak Esen. Sebab bisi beak manten. Ini beak mana ya Pak? Mak mau beak ya. Jadi lah teuing mah yakin beak. Nya. Cok taikeun mula 100 we nya. Sate 165 lah. Cok taikeun urang sarena. Supaya orang aya kemajuan Pak. Ya. Ini tata cara takwa ke Allah, nyampe makom takwa teh kieu Pak. Harerese geuning. Susah banget Pak. Mencapai kita predita takwa itu, makom takwa itu adalah susah. Perjalananana luka-liku. Banyak lubang, banyak jurang, banyak duri. Harus kita lewati. Makanya pantaslah orang takwa hadiahnya adalah surga. Pantas Pak. Coba lamun urang lempang legok tambah cucuk. Nah, ada lubang, lubang jurang, begitu jurang banyak duri. Bagaimana Pak? Dah injak duri Pak. Itulah makom takwa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yuk kita sama-sama untuk belajar. Jadi intinya pengajian ini kita satu untuk memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mau menghadap Allah, baik dzikir apalagi salat, selesaikan dulu aktivitas duniawiyah. Jangan terburu-buru. Itu aja. Jangan terburu-buru. Ya betul. Habiskan dulu, selesaikan dulu, yaitu aktivitas pekerjaan dunia. Ya, baik di pekerjaan, baik mana yang bersangkutan dengan nafsu duniawiyah aja. Itulah ya. Keduanya, kita baik di ibadah yang lain atau doa dikabulkan itu bagaimana kehendak Allah saja. Jadi cek bahasa orang mah, orang pasirano kumaha we Gusti Allah iraha we dijabahna mangga. Pasrahkeun bae Gusti Allah. Kumaha Gusti Allah, ulah kumaha hawa nafsu ulah kehendak urang. Jadi itulah proses kita menuju Allah. Ketika harinya mohon untuk kita semuanya ketika wirid harus sebanyak-banyak mungkin supaya kita membutuhkan di banyak adatnya, bilangannya, supaya ada satu yang mengkosongkan, yang tidak ingat kalbu kita ke duniawiyah, hanya ingat kepada Allah. Itu ya. Misalnya apa ya? Jadi ayeuna wayahna beureun istighfar teh we, pa istighfar lah sing saloba-lobana supaya istighfar urang inget kana dosa ka Gusti Allah, inget urang ke istighfar teh supaya nyampe menang ampunan di Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sadayana ya kita semuanya diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majlis ta'lim ini, mudah-mudahan diterangi nurnya Allah, cahaya Allah masuk ke kalbu kita, hati kita, sanubari kita. Semoga kita bimbing ya, diunjukin, dikasih jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah
pengajian rutinan malam Senin Masjid Al-Amir, semoga ada manfaatnya. Kalau saya ada salah berarti ini dari diri sendiri, kalau memang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama untuk musyawarah. Tidak, di sini tidak ada guru ya, Pak ya. Jangan menganggap ke saya guru, bukan. Kita mau musyawarah aja bareng-bareng, saling mengingatkan ke jalan yang baik, mengajak ke jalan yang baik, bagaimana tata cara untuk menyampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya, tekniknya, ya nikmatnya dzikir, bagaimana nikmatnya, lezatnya, rasanya ada ibadah kepada Allah. Itulah teknik-teknik kitanya, caranya gampang ya nama jadunnya bisa ke urang keneh keprek-keprek keneh eta beres heula dun. Nu penting ulah ngaliwat waktu we. Lamun nu ayeuna mah pan gitu. Woi. Jalan buru, jawa waktu hebat. Oh, aya bisa onang. Nya aing geus beres aktivitasna. Makana lamun kitu urang rek awal waktu jam 11 kudu buru-buru persiapan. Da urang mah lamun lohor teh jam 11 can aya persiapan naon-naon atuh. Bener enggak? Lamun urang hayang awal waktu kudu dipersiapkeun di jam 11 naonana ali dunya geura anggeuskeun jam 11 ya. Dahar buru geus beres dahar naon dieu. Kedeng di lohor ieu. Kudu kitu, aya urangna jongjon wae ngawangkong gedekeun. Pelebah weh di lohor. Waduh, embe euy can dipindahkeun. Gagal eta mah. Pinahkeun heula bae. Jadi persiapan ya waktu mangga. Ya, jadi orang masih terlena keindahan duniawi ya. Mudah-mudahan orang sadayana mudah-mudahan diberikan taufik lah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian yang sebenarnya rutinan malam Senin di Masjid Al-Amir. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya, dan semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syabina wa karimin ulana Muhammad wa samdabat wa radiyallahu an kulli sadatina ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yu'afi wazina. Ya Rabbana lahum kama yanbaghi wa atimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima atini ma sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi dan azim. Allahumma ya Allah nawwir qulubana binurika wa hidayatika wa ma'rifatika warzuqnal istiqomah fi ibadatika wa ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma zid syarafan ala syarfil ladzi a'taita wa nuran alladzi min khalaqta wa 'ali maqama fi maqamatil mursalin wa darzatu fi darzatin nabiyyin wa nas'aluka ridhaka wa ridha ya rabbal alamin ma'al afiyati daimati wal mauti ala kitab wa sunnati wal jamaah wa kalimati syahadati al haqiqatiha min garitan diwalatak wa firnana nawizudika wa diwaka wa ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah.